Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Saya akan menyelesaikan kasus 3 tersebut ini dan berbicara sebagai coach dan coachnya sebagai Ibu Salmawanti. Adapun kasus tersebut di sini yaitu di mana rekan saya bercerita jika dia baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat ia mengajar. Pengawas sekolah tersebut yang melakukan supervisi tampak keberatan ketika rekan saya ini mengajar tanpa buku teks. Nah, rekan saya mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Nah, ketika diingatkan pengawas tersebut, rekan saya ini menyampaikan jika ia tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks tersebut. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Dan di sini bagaimana saya menyikapi atas masalah atas rekan saya tersebut. Di sini ada pun info tambahan di sini. Sekiranya saya jelaskan atau meluruskan di sini lebih lanjut bahwa kasus di atas bahwa sumber-sumber belajar lainnya di sini rekan saya dengan menggunakan sumber dari media di internet dijadikan acuan atau referensi bahan ajar. Nah di sini pengawas belum memahami bahwa dengan share di internet itu bahkan justru lebih banyak bahan yang kita bisa dapat atau ditemukan. Mungkin di sini kurang pengetahuannya pengawas di bidang iptek tersebut. Ya, baik. Saya akan mencoba untuk berdiskusi dengan rekan saya yang mengalami masalah tersebut. Silakan Bu Anti. Ya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Bu. Silakan duduk Bu. Terima kasih Pak. Kelihatannya Ibu ini ada masalah ya? Iya Pak. Baru-baru ini kebetulan saya ditunjuk melakukan saya ditunjuk oleh kepala sekolah saya untuk supervisi, tapi saya mendapatkan teguran dari kepala sekolah. Oh seperti itu. Coba silakan Ibu ceritakan. Begini Pak, kepala sekolah menerima laporan dari pengawas bahwa berdasarkan hasil supervisi yang dilakukan terhadap saya, pengawas sekolah merasa keberatan dengan cara mengajar saya yang tidak menggunakan buku teks pelajaran. Jadi masalahnya seperti itu Pak. Oh iya seperti itu. Terus apa yang Ibu rasakan? Menerima hal ini tentunya saya kurang merasa nyaman Pak, karena menurut saya apa yang sudah saya lakukan itu sudah sesuai dengan petunjuk dalam kurikulum atau sesuai dengan sesuai dengan langkah-langkah dalam kurikulum. Kemudian proses pembelajarannya juga sudah seperti itu, mengacu pada kurikulum 2013 Pak. Oh ya seperti itu. Dan coba jelaskan proses pembelajaran yang Ibu lakukan tersebut. Ya, jadi pertama saya melakukan proses pembelajaran dengan mengambil sumber referensi materi pembelajaran di media internet.
karena ini juga relevan dengan bahan yang saya materi yang saya bawakan. Kemudian saya melihat materi tersebut lebih lengkap daripada buku paket K13 seperti itu, Pak. Kemudian dengan saya merasa dengan search meneliti di internet justru lebih akurat dan lengkap ditemukan materi pembelajaran selain yang ada di seperti itu. Kemudian selama proses pelajaran Ibu lakukan menggunakan media apa sebagai pendukungnya? Oke, Pak. Saya menggunakan media yang sesuai dengan keterampilan Abada 1, Pak, karena memang kelas saya sudah orientasi. Jadi yang saya gunakan adalah laptop, proyektor. Kemudian kedua ini kan terkoneksi dengan internet juga, menampilkan materi pelajaran, menampilkan gambar maupun video sebagai alat peraganya. Jadi menurut saya apa yang saya sudah lakukan itu sebenarnya sudah lengkap, Pak. Seperti itu. Baik. Model pembelajaran tersebut yang Ibu gunakan, Ibu melakukan proses pembelajaran tersebut seperti bagaimana? Model pembelajaran yang saya pilih yaitu pendekatan motivasi intrinsik, Pak, di mana dengan motivasi intrinsik ini menekankan pada proses berpikir dan analitik siswa untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban atau masalah dari sumber media yang dalam hal ini media internet, Pak. Ya. Wah, apa yang Ibu lakukan tersebut itu sudah tepat. Dengan melakukan proses pembelajaran melalui pendekatan motivasi intrinsik itu, sesungguhnya murid itu lebih aktif dan lebih kritis dalam berpikirnya, dan itu serasa lebih mengaksikan siswa untuk berselancar di internet untuk menemukan jawaban dari tugasnya tersebut, Bu. Ya. Nah, apa yang Ibu rasakan dengan melakukan proses pembelajaran tersebut? Dalam melakukan proses pembelajaran itu saya merasa lebih puas, Pak, dan lebih nyaman dengan memanfaatkan fasilitas internet karena anak-anak pengetahuannya bisa lebih luas. Jadi bukan terfokus pada materi saja, tapi ada pengembangan materi di samping itu kan bisa mengenal juga alat-alat IT. Saya juga lebih leluasa untuk mendapatkan materi pelajaran dan siswa juga cenderung lebih aktif untuk mencari bahan tugas yang diberikan. Karena kebetulan di sekolah kami, Pak, memang sudah ada wifi-nya, jadi alhamdulillah bisa lebih bagus layanan internet. Oh gitu ya, Bu. Terus apa rencana Ibu untuk bisa dikembangkan berikutnya yang berkaitan dengan proses pembelajaran Ibu lakukan tersebut? Oh ya, Pak. Saya akan lebih fokus, lebih memfokuskan siswa untuk lebih aktif dan kreatif dengan berselancar di internet atau mencari berbagai informasi dari internet, mencari sumber bahan tugas, dan nantinya siswa dapat membuat artikel. Tentunya dibimbing dulu, Pak, ya, sedikit-sedikit kita bimbing membuat artikel sederhana, lalu mempresentasikan lewat laptop dan tetap mengacu pada kurikulum. Seperti itu. Nah, seperti itu. Nanti Ibu bisa jelaskan apa yang Ibu lakukan kepada kepala sekolah maupun pengawas sekolah. Dan menurut saya
apa yang Ibu lakukan itu sudah tepat sekali. Apa Ibu sudah siap menemui kepala sekolah dan pengawas? Iya Pak, karena saya merasa yang saya lakukan itu sudah relevan, dan saya juga merasa tanggung jawab kepada anak didik sudah saya penuhi sertakan dengan semaksimal mungkin. Jadi saya harus siap Pak menghadap kepada kepala sekolah dan juga pengawas. Nah, Ibu harus berkomitmen dan harus percaya diri bahwa sesungguhnya apa yang Ibu lakukan tersebut itu sudah tepat. Yang jadi persoalan di sini mengenai sumber bahan materi yang Ibu gunakan. Ibu tidak menggunakan buku teks, tetapi melainkan bersumber dengan berselancar di internet untuk mendapatkan bahan ajar. Iya Pak, dan saya berkomitmen bahwa dengan memanfaatkan sumber media internet di era globalisasi ini yang memang sudah serba digital dan memang sudah disebut sama digital Pak ya, semua jauh lebih mudah, lebih fleksibel, lebih efektif, lebih efisien untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jadi menurut saya dibanding dengan buku teks yang serba terbatas, apalagi dengan matematika 13 Pak, tidak penjelasannya tidak meluas, bahkan sangat sempit menurut saya. Jadi saya gitu Pak, lebih berkomitmen mengembangkan pembelajaran dengan berbasis internet. Iya. Nah, saya rasa diskusi kita ini menarik ya Bu. Bisa kita kembangkan kepada teman-teman yang lainnya bisa mengikuti Ibu. Kemudian apa langkah Ibu selanjutnya? Ini Pak, sebagai wujud tanggung jawab saya sebagai bawahan, tanggung jawab saya, loyalitas saya kepada atasan, yaitu saya kan menemui kepala sekolah agar bisa dan meminta tolong maksudnya kepada beliau agar menemani saya untuk menemui pengawas, lalu menceritakan dan menjelaskan sekaligus minta maaf tentunya Pak. Iya. Nah, ya. Nah, itu ide yang baik Bu. Dengan menemui dan menceritakan semuanya, saya rasa insya Allah akan lebih paham. Dia akan lebih paham, bahkan nantinya bisa jadi dia akan mendukung dengan apa yang Ibu lakukan tersebut. Ya. Semoga seperti itu Pak ya, semoga semuanya bisa berjalan lancar. Oke Pak, terima kasih atas dukungan dan waktunya untuk siang ini. Terima kasih. Terima kasih Pak. Iya, terima kasih kembali Bu.